Baik, teman-teman, Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai pengakuan kemerdekaan RI dari India. Nah, pertama Bapak akan menjelaskan mengapa Indonesia memilih India. Yang pertama, kita harusnya sudah tahu ya bahwa agama Buddha dan Hindu mempengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia, ya. Jadi waktu itu kebudayaan Buddha dan Hindu pernah masuk di Indonesia, bahkan sampai sekarang pengaruhnya pun belum hilang, ya. Yang paling masih bisa kita rasakan itu ya di Pulau Bali dengan pengaruh Hindunya. Kemudian banyak sekali peninggalan candi-candi Hindu Buddha di Indonesia. Nah, itu semua adalah pengaruh kebudayaan dari India. Kemudian pernah sama-sama dijajah bangsa asing. Indonesia dijajah Belanda, dijajah Jepang, kemudian India dijajah oleh negara Inggris. Kemudian waktu India mengalami krisis pangan, Indonesia pernah mengirim bantuan beras ke India. Hal itulah juga yang membuat India ingin sekali mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, ada kedekatan antar pemimpin Indonesia, yaitu Nehru. Ya, ini adalah foto dari Nehru dan juga Bung Hatta. Jadi kedua tokoh tersebut sangat dekat waktu itu. Nah, kemudian kita akan membahas reaksi India atau dukungan nyata India itu seperti apa. Jadi waktu itu India memfasilitasi berdirinya PPII atau Persatuan Putra Indonesia di India, yang bertujuan untuk membela negara Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya dengan mendesak pimpinan-pimpinan India dan dunia agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian di India terjadi suatu konferensi yang dinamakan Konferensi Asia untuk Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 sampai 25 Januari tahun 49. Nah, Konferensi Asia untuk Indonesia ini menghasilkan yang namanya Resolusi New Delhi. Kenapa namanya Resolusi New Delhi? Karena resolusi ini dibuat di kota New Delhi, India, ya. Nah, Resolusi New Delhi ini berisi antara lain pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta yang sebelumnya masih diduduki oleh bangsa Belanda. Kemudian pembentukan pemerintah ad interim atau pemerintah sementara yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 49. Jadi sewaktu kedudukan bangsa Belanda di Indonesia ya, waktu itu orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia tidak bisa keluar untuk misalkan berdiplomasi dengan negara lain untuk meminta bantuan, itu nggak bisa, dilarang oleh Belanda. Makanya lewat resolusi New Delhi, India menuntut agar pemerintahan Indonesia dibebaskan untuk keluar masuk dari negaranya, ya, dari negara Indonesia. Mereka boleh keluar untuk melakukan rapat dan boleh masuk lagi ke Indonesia. Nah, itu mengenai politik luar negeri seperti itu ya. Kemudian penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, dan yang terakhir penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia selambatnya pada tanggal 1 Januari 1950. Nah, resolusi New Delhi ini disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, yang nantinya kita lihat reaksi Dewan Keamanan PBB seperti apa. Nah, kita lihat reaksi Dewan Keamanan PBB. Akhirnya Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan sebuah resolusi yang dinamakan Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari tahun 49, yang isinya Belanda harus menghentikan operasi militer dan gerilya. Kemudian pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda. Kan banyak tokoh-tokoh penting Indonesia yang waktu itu
ditahan oleh Belanda, itu harus dibebaskan. Kemudian pemerintah RI harus dikembalikan ke Yogyakarta. Dan pada akhirnya poin terakhir yaitu akan diadakan perundingan secepatnya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai dukungan dan pengakuan RI terhadap dukungan dan pengakuan kemerdekaan RI dari India.